Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki sebuah topik yang sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa komunikasi, terutama dalam kajian komunikasi digital di era sekarang, yaitu tentang realitas algoritmik dan bagaimana artificial intelligence atau AI secara perlahan namun pasti membentuk cara kita berpikir, berinteraksi, dan memahami dunia sosial kita. Di era digital saat ini, AI bukan lagi sekedar fitur tambahan pada aplikasi. Ia telah berkembang menjadi platform, menjadi media, dan bahkan menjadi aktor yang mempengaruhi pengalaman komunikasi manusia secara mendalam. Maka melalui video pembelajaran ini kita akan membahas bagaimana AI bekerja, apa saja karakteristiknya sebagai media baru, bagaimana ia mengubah pola konsumsi informasi, dan bagaimana kemudian dia membentuk identitas digital dan selera masyarakat. Lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana AI menciptakan apa yang disebut sebagai realitas algoritmik, yaitu sebuah realitas yang tidak sepenuhnya kita pilih, tetapi dikurasi oleh algoritma. Maka dari itu, materi ini sangat penting untuk membantu kita sebagai akademisi dan sebagai praktisi komunikasi agar mampu memandang AI tidak hanya dari sisi kecanggihannya saja, tetapi juga dari dampak sosial, dampak etis, dan dampak intelektual yang dibawanya. Baik, mari kita mulai pembelajaran ini. Seperti yang kita ketahui, ketika kita membuka media sosial, seringkali konten pertama kali yang muncul adalah konten yang sesuai dengan topik yang sering kita ikuti, dan bahkan sesuai dengan selera kita. Kira-kira kenapa ya kok bisa begitu? Jawabannya adalah karena ada sistem yang memilihkannya, yaitu AI, melalui algoritmanya. AI inilah yang mengatur apa yang kita lihat, apa yang kita suka, dan bahkan mungkin kita beli. AI kemudian yang membentuk selera kita atau bahkan mengkonstruksi identitas kita. Dia bisa tahu apa yang kita suka dari seberapa sering frekuensi kita mengikuti konten-konten tersebut. Dia juga bisa membentuk pola pikir kita dari seberapa sering kita mengkonsumsi informasi yang kita minati. Nah, pertama apa sih AI itu sebenarnya? AI atau Artificial Intelligence ada juga beberapa orang yang menyebut dengan istilah akal imitasi dan kecerdasan buatan itu memiliki tugas yaitu meniru cara berpikir manusia. Sekaligus juga bisa diartikan sebagai perpanjangan tangan dari internet yang memberikan kemampuan pada komputer atau mesin untuk bisa berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. Jadi, AI untuk bisa hidup dan hadir di tengah kita, dia akan selalu bergantung dan terikat dengan internet dan juga media digital sebagai mediumnya, yang kemudian diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu pertama AI sebagai fitur, artinya ia hadir sebagai lengkap dalam media digital atau aplikasi. Misal, Meta AI yang ada dalam aplikasi WA atau Grok dalam platform Twitter atau X, dan atau mungkin AI dalam aplikasi Google Maps. Sedangkan yang kedua, AI juga kemudian mewujud menjadi dasar dari platform digital itu sendiri dengan menyediakan layanan dan solusi berbasis kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Midjourney, Perplexity, dan berbagai layanan berbasis AI lainnya. Pada bentuk ini, AI tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi fondasi utama dari sebuah sistem digital yang memberikan solusi, layanan sekaligus pengalaman komunikasi yang baru. Selanjutnya, dalam konteks komunikasi, AI memiliki karakteristik sebagai media baru. Yang pertama adalah otomasi komunikasi. AI dapat berinteraksi secara otomatis melalui chatbot, asisten virtual, dan algoritma rekomendasi. Otomasi ini membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat
dan efisien, sekaligus mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Karakteristik kedua adalah mediasi oleh algoritma. Algoritma menjadi fondasi utama bagi sistem AI yang bertugas mengolah, memilih, dan menyajikan informasi yang dinilai paling relevan bagi pengguna. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di internet bukan lagi sepenuhnya pilihan kita, tetapi hasil kurasi algoritma. Seperti yang saya contohkan tadi gitu ya, dia bisa mengetahui dan mengatur preferensi kita. Ini yang kemudian membentuk realitas algoritmik, di mana keadaan atau kehidupan manusia dan interaksi sosial mulai dibentuk dan dikendalikan oleh algoritma digital yang secara efektif mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan mengalami dunia. Lanjut, karakteristik ketiga adalah interaktivitas yang tinggi. AI memungkinkan komunikasi yang lebih personal dan responsif tentunya. Ketika kita bertanya, sistem dapat memberikan jawaban secara real time dan sangat kontekstual. Inilah yang membuat AI menjadi media baru yang sangat adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Meskipun memiliki kemampuan yang canggih, AI tetap memiliki keterbatasan. Pertama, AI tidak memiliki subjektivitas seperti manusia, karena ia tidak memiliki emosi, dia tidak memiliki pandangan, perspektif, termasuk juga pengalaman pribadi seperti layaknya manusia. Kalaupun memang ada subjektivitas itu didasarkan pada subjektivitas atas data terpopuler atau subjektivitas dari subject matter itu sendiri. Lalu kedua, sangat memungkinkan terjadi bias karena AI mengacu pada subjektivitas atas data terpopuler, yaitu data yang didasarkan pada literatur atau sumber yang paling sering diakses atau disukai oleh publik. Maka jika acuannya adalah data terpopuler, jawaban yang dihasilkan belum tentu tepat. Saya akan memberikan contoh bagaimana bias data populer dapat mempengaruhi jawaban AI. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini saya meminta AI untuk membuat foto dengan gambar orang yang sedang memancing. Maka foto yang dihasilkan kita dapat melihat adalah seorang bule dengan wajah ameropa dan berkulit putih. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian yang dimunculkan oleh AI atau ChatGPT dalam konteks ini adalah wajah bule? Kenapa wajah orang kulit putih? Dan kenapa kemudian dia tidak memberikan pilihan lain, misal wajah orang Asia mungkin? Lalu kemudian saya meminta ChatGPT memberikan alternatif lain. Jangan bule dong, orang Asia aja. Coba lihat yang muncul. Yang muncul adalah wajah etnis China dan masih kulit putih. Kenapa kemudian wajah Asia adalah sama dengan wajah etnis China? Kenapa bukan orang Timur Leste mungkin? Atau mungkin orang NTT yang berkulit hitam? Mereka kan juga orang Asia. Jadi teman-teman, dari gambar ini yang bisa kita pelajari adalah meskipun jawaban atau output AI seringkali terlihat logis, kita perlu menyadari bahwa AI tidak selalu benar. Penting bagi kita untuk melakukan verifikasi lebih lanjut agar memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan terbebas dari bias-bias tersebut. Bias ini bukanlah suatu kebetulan karena algoritma bekerja berdasarkan pola data yang paling banyak dan representasi visual dalam dataset global yang memang cenderung timpang. Akibatnya, keluaran AI pun tidak lepas dari bias data dan kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pola data yang tidak seimbang dapat mempengaruhi hasil visual dan hasil data. Nah, kita mulai memasuki pembahasan tentang determinisme teknologi. Jadi di sini saya menggunakan pemikiran dari Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa the medium is the message. Artinya bahwa tiap perkembangan media dengan karakteristiknya masing-masing pasti membawa dampak yang berbeda, baik secara sosial dan budaya, karena kekhasan dari masing-masing media itu sendiri. Kita coba lihat mulai dari perkembangan media cetak. Media cetak seperti koran, majalah, dan buku yang berbasis teks menuntut pembaca untuk memiliki fokus, imajinasi, serta proses berpikir yang terstruktur. Karena karakteristik inilah
Media cetak cenderung menggambarkan realitas secara deskriptif dan linear. Lalu kedua ada media elektronik seperti televisi yang membawa pengalaman yang lebih visual dan imersif. Televisi membuat kita seolah-olah melihat peristiwa secara langsung sehingga informasi terasa lebih hidup dan emosional. Lalu selanjutnya internet dan media digital yang menciptakan komunikasi yang lebih instan, interaktif dan selalu terhubung. Masyarakat tidak hanya mengkonsumsi informasi tetapi juga berpartisipasi aktif di dalamnya. Inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya budaya digital. Lantas, perubahan sosial seperti apa sih yang dihadirkan oleh AI sebagai media baru? Pertama adalah adanya perubahan pola konsumsi informasi. AI seperti algoritma rekomendasi di media sosial, di YouTube, Facebook, ataupun TikTok, itu mempengaruhi konten apa yang dilihat pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna. Ini yang kemudian menciptakan filter bubble di mana pengguna hanya terpapar pada konten yang mendukung pandangan mereka sendiri. Karena filter bubble itu tadi, akses informasi menjadi personal karena AI memungkinkan penerimaan informasi yang disesuaikan dari filter bubble yang kemudian membentuk echo chamber, yaitu lingkaran interaksi yang memperkuat keyakinan pengguna karena dikelilingi orang-orang dengan pandangan serupa. Misalnya, seseorang yang sering mengunggah atau berinteraksi dengan konten politik tertentu akan lebih sering melihat artikel atau postingan yang memperkuat pandangan politik tersebut. Sementara ide atau berita yang bertentangan tidak pernah muncul atau dibatasi. Hal ini kemudian memungkinkan adanya fragmentasi sosial di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang sejalan dengan pandangan mereka karena kurangnya paparan terhadap perspektif lain, sehingga masyarakat menjadi lebih personal dan terfragmentasi. Kedua, adanya perubahan dinamika komunikasi interpersonal. AI juga mengubah dinamika komunikasi interpersonal. Adanya chatbot dan asisten virtual memudahkan kita untuk menyelesaikan berbagai keperluan, tetapi penggunaan yang berlebihan berpotensi mengurangi interaksi tatap muka. Relasi manusia kemudian bisa menjadi lebih mekanis dan kurang emosional. AI juga turut mempengaruhi pembentukan identitas digital kita karena data diri yang kita hasilkan setiap hari dikelola oleh algoritma untuk menampilkan versi diri tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, informasi pribadi kita semakin dikurasi oleh algoritma sehingga mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan orang lain di dunia digital. Contohnya, seseorang yang sering melihat konten terkait diet dan kecantikan dapat terdorong untuk mengadopsi standar kecantikan tertentu, sehingga mengubah cara mereka menampilkan diri dalam ruang digital. Dan pada akhirnya, algoritma rekomendasi ini tidak hanya mengikuti selera pengguna, tetapi juga secara aktif membentuk selera tersebut melalui personalisasi konten, seperti yang terjadi pada platform Spotify dan Netflix yang selalu mengerti dan mengarahkan selera kita. Lalu terakhir, salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah melemahnya daya kritis. Ketergantungan berlebihan pada AI, terutama model bahasa seperti ChatGPT, membuat masyarakat terbiasa dengan pola pikir instan, sehingga tidak memiliki daya kritis. Contohnya adalah mahasiswa yang menyelesaikan tugas tanpa berpikir mendalam. Jika dibiarkan, hal ini dapat melemahkan kemampuan analitis dan kemampuan historis. Maka, semua perubahan tersebut membawa kita pada konsep realitas algoritmik. Ini adalah kondisi ketika pengalaman sosial kita tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh interaksi manusia, tetapi oleh algoritma yang mengatur apa yang kita lihat, baca, dan ketahui. Realitas kita menjadi hasil kurasi teknologi. Dalam realitas algoritmik, pengalaman pengguna di media digital disesuaikan berdasarkan data pribadi, preferensi, dan perilaku kita yang dipantau dan dikelola oleh algoritma. Sampai di sini penting bagi kita untuk menyadari bahwa perkembangan teknologi AI yang semakin progresif memang menjadi sebuah diskursus dan memunculkan pro dan kontra. Ada yang pro banget dengan AI, ada juga yang kontra karena beberapa alasan.
Tetapi saat ini kita tidak sedang berpihak pada salah satu dari kedua kubu tersebut. Karena faktanya AI memang bisa membantu permasalahan kita, tetapi kita seringkali melupakan bahwa AI sebagai sebuah teknologi juga memiliki keterbatasan. Ini kemudian yang dapat menjadi alasan bahwa manusia perlu memiliki kesadaran intelektual ketika hidup bersanding dengan AI. Manusia perlu memiliki kesadaran bahwa AI bukanlah senjata utama dalam mengatasi permasalahan, melainkan memposisikan AI hanya sebatas infrastruktur atau alat. Justru yang paling penting adalah kesadaran intelektual yang membuat nalar kritis manusia tidak semakin tumpul. Maka jika saat ini AI dianggap sebagai alat pintar dengan kecerdasan yang luar biasa, sudah seharusnya kesadaran intelektual manusia harus lebih unggul daripada itu. Demikian pembahasan kita mengenai realitas algoritmik dan bagaimana AI membentuk perubahan sosial dalam kehidupan digital kita. Dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa AI memang memberikan banyak kemudahan, namun di balik kemudahan itu terdapat konsekuensi penting yang perlu kita pahami. AI bukanlah entitas yang netral, ia bekerja berdasarkan data, preferensi populer, dan pola-pola yang sudah ada dalam masyarakat. Karena itu, kita perlu memiliki kesadaran intelektual untuk tetap kritis, tetap reflektif, dan tidak terjebak sepenuhnya dalam logika teknologi. Pada akhirnya, AI hanyalah alat dan manusialah yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah penggunaan teknologi tersebut. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau jika Anda ingin mendiskusikan lebih jauh mengenai topik ini, silakan tinggalkan komentar atau sampaikan melalui forum diskusi perkuliahan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.